Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam room Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan daring sebagaimana biasanya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Maisri Lena SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah penelitian pendidikan 2, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman dari sesi PGSD 19AT01 Universitas Negeri Padang. Baiklah rekan-rekan, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait tentang analisis masalah dan variabel penelitian. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian masalah. Next. Baik, untuk yang pertama, materi pertama, pengertian masalah. Nah, kami mengutip dari 4 sumber. Yang pertama ada Notoat Mojo pada tahun 2012, kemudian ada Azwar, kemudian ada Sugiono, dan ada Saryono pada tahun 2010. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa masalah itu artinya adalah sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya dengan apa yang benar terjadi. Nah, dikatakan dia menyimpang karena dia keluar jalur dari apa yang telah direncanakan, apa yang telah ditentukan, sehingga itu menjadi tantangan dalam mencapai sebuah tujuan. Next, selanjutnya, yaitu terkait tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini, kami mengutip ada 4 sumber. Yang pertama ada Surya Brata pada tahun 2012, kemudian ada Nasrullah pada tahun 2019, kemudian ada Azwar pada tahun 2010, dan yang terakhir ada Sugiono. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa identifikasi masalah itu artinya adalah proses pencarian solusi dari masalah. Nah, kemudian setelah kita temukan masalah, kemudian kita cari alternatif penyelesaiannya dari identifikasi masalah yang telah ada. Next, selanjutnya yaitu terkait tentang syarat-syarat masalah. Next. Syarat-syarat masalah, di sini kami mengutip dari Harley dan Cumming dalam Siswanto DKK pada tahun 2013 yang menyatakan masalah itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah feasible, artinya tersedia cukup subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Yang kedua ada interesting. Interesting itu adalah masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian, hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk diteliti. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada novel, artinya masalah dapat membantu atau mengkonfirmasi penentuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat ada etikal, artinya masalah penelitian hendaknya tidak bertentangan dengan etika atau peraturan yang ada. Yang kelima ada relevan. Nah, maksud dari relevan ini adalah masalah penelitian sebaiknya disesuaikan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditunjuk untuk meningkat atau mengembangkan keilmuan dan penelitian yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepada Putri, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Kami ada mengutip 3 pengertian perumusan masalah, yaitu yang pertama menurut Gunto 2010 dan Sukarman
2013 serta Danim 2013. Jadi dapat disimpulkan rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Lanjut, Tukman dalam Danim 2013 menunjukkan masalah hendaknya dalam bentuk pertanyaan, di mana sebuah pertanyaan itu mempunyai dua ciri utama, yaitu yang pertama memuat kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Next, moderator. Lanjut, variabel penelitian. Kami ada mengutip 3 pengertian variabel, yaitu yang pertama menurut Ari Kunto 2010, menurut Roflin 2021, dan menurut Sujono 2012. Jadi dapat disimpulkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, subjek atau objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang untuk dipelajari dan kemudian dapat disimpulkan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sherin. Kepada Sherin, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis variabel. Di sini kami mengutip dari Nasution tahun 2017. Variabel yang pertama yaitu ada variabel diskret atau categorical variable, yaitu suatu konsep yang mengandung nilai secara horizontal atau dengan kata lain, suatu konsep yang mempunyai bermacam nilai ke dalam bentuk dan jenis. Selanjutnya yaitu variabel continue, merupakan suatu konsep yang mengandung nilai bermacam ke dalam tingkatan atau jenjang. Next. Di sini kami juga mengutip dari Sioto tahun 2015, variabel ada 3. Yang pertama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat memengaruhi serta bisa menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat. Sedangkan variabel terikat tidak dapat memanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipadukan dari variabel bebas. Selanjutnya ada variabel aktif dan variabel atribut. Untuk variabel aktif yaitu variabel bebas yang dimanipulasi, sedangkan variabel atribut merupakan yang tidak dapat dimanipulasi, atau dengan kata lain, variabel ini sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Dan selanjutnya yaitu ada variabel continue dan variabel kategori. Variabel continue adalah variabel yang memiliki himpunan harga yang teratur di dalam satu cakupan tertentu. Sedangkan untuk variabel kategori merupakan variabel yang berkaitan dengan jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal atau jumlah. Next. Selanjutnya yaitu jenis variabel menurut RIDA tahun 2017. Ada yang pertama yaitu variabel independen, merupakan variabel yang disebut variabel stimulus atau prediktor antecedent. Yang kedua yaitu variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Selanjutnya variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dan yang keempat yaitu variabel dependen, yaitu dapat dikaitkan juga variabel output kriteria. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kepada Saudari Sherin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Winda. Kepada Winda, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya jenis variabel yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan serta dibuat tetap sehingga hubungan antar variabelnya independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor yang
tidak diteliti. Nah, selanjutnya ada kedudukan variabel. Menurut Zainuddin tahun 2012 ada 6 kedudukan variabel, yaitu yang pertama variabel bebas. Variabel bebas ialah variabel menjadi penyebab utama untuk pokok permasalahan yang diteliti. Nah, yang kedua ada variabel tergantung. Variabel ini akan menunjukkan keterkaitannya sebab akibat dengan adanya variabel sebab dan variabel intervening. Nah, yang ketiga ada variabel penghubung. Variabel penghubung ini adalah serangkaian proses yang mengakibatkan terjadinya variabel tergantung. Nah, yang keempat ada variabel moderator. Variabel ini akan mensukseskan serta memfasilitasi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tergantung. Nah, yang selanjutnya ada variabel kendali, yaitu dibuat agar tetap konstan dalam kondisi yang sama. Dan yang terakhir ada variabel random, yaitu variabel yang acak pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Tidak jelas pada keadaan ini ada ya pengaruhnya, tetapi ada juga tidak ada pengaruh. Nah, selanjutnya ada pemilihan variabel hipotesis dan metode penelitian. Yang pertama, menurut Dahlan 2013, ada 5 cara dalam pemilihan variabel hipotesis. Yaitu yang pertama, kita tentukan dulu variabel yang akan dihubungkan. Yang kedua, kita menentukan jenis hipotesisnya. Yang ketiga, kita tentukan masalah skala variabel. Nah, yang keempat ada menentukan pasangan atau tidak berpasangannya. Yang kelima ada menentukan jumlah kelompok atau jenis tabel. Nah, sedangkan menurut Herdiawanto tahun 2021 ada 6 cara, yaitu yang pertama kita menentukan dulu ragam dari penelitian yang diambil. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, sumber data atau tempat variabel yang berada, populasi serta sampelnya. Yang keempat, ada instrumen atau alat yang dipakai dalam pengumpulan data atau survei, termasuk kuesioner yang kita akan gunakan. Yang kelima, ada cara dalam mengumpulkan data atau survei. Dan yang terakhir, ada cara dalam mengelola dan menganalisis data. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Winda. Demikianlah pemaparan kamu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.